langsung menjemput Sumatera tanggal 2 Yayasan Matang Putih lakon kok Yayasan Sumatera Putih pongkone rasane. Ada putih ada rahmat ya pongkone. Tetapi ini respon itu ini tapi gak terima deh. Ini dia gawe ya ambil sebelum kan karena Pak Lurah harus naik makanya nanya ojo sambulan nang besaran ya caranya ini melakukan komposisi ini meskipun itu kapan apa ini presentasinya Aku dari jeneng itu memang aminang nabi itu. Al-Kata putih. aku udah jelas saya perwanita ini tidak bagus kantak lagi Ini orang kita saran kalau Jawa Barat atau Al-Kata putih ini apa? Kita kan bayar ayu kampung kan? Kampung kan? Kampung kan? oh kampung Tapi kan kampung. Hmm? Taruh dia cat-catnya. Mundangi dia supaya Kayak mau anu kok. kopi aja sih. Topian. Topian ya. Topian. Pelangtonan ya. Hasil. Nah, kalau topian dan kalau itu pelangtonan ya. yang ilmu kita. Sarkom itu identik ya kayak bahasa ya. Pelangtonan ya. nggak tahu Kalau saya kan bahasa. Udah saya balas jadi apa? Dimarahin. Ada apa? Iya, ambil Imam. Hai Mam. Tenang samping Mam. Pak Yunus donga kok. Iki wis live lho iki rek. Arek, kalau di sini terus apa arek? Itu harga. Bukune lagi belum nekak ngomong. Iki kakak tahu nekak ngomong. Nek apa sih terus tidak. Kacau nih. Bukune Surabaya di sini. Mungkin tahu sebenarnya kok di sekitar Baikin. Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dulur-dulur kula sing ten Langgar Kibo memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan cerita tentang perjalanan seorang Raden Paku Ainul Yakin Prabu Satmoto Sunan Giri. Pada Senin kemarin memang ada pertanyaan tentang
apakah dari penutupan Kurusetra, Pepunden, pemujaan yang dilakukan dalam ekspedisi Giri Kedaton 1493 itu tidak menyisakan sebuah masalah. Bisa saya jawab, tidak, dikarenakan Raden Paku ini sudah memegang yang namanya kaidah-kaidah yang sudah dilakukan oleh para wali-wali yang sebelum beliau. Ini saya akan flashback kepada Mbak Jamaluddin Husain yang biasa disebut Mbak Jumadil Kubro. Ketika perjalanan Mbak Jamaluddin Husain ini pada waktu menyiarkan Islam di Jawa ini, beliau sangat kaget. Ternyata masih banyak guru setra, pepunden maupun pemujaan. Setelah itu beliau melakukan perjalanan itu dirasa berat seorang diri untuk menyiarkan agama. Akhirnya beliau meminta bantuan kepada Raja San untuk mendatangkan ulama-ulama dari negeri Arab yang menguasai bidang syiar dan gaib, karena di tanah Jawa ini terkenal dengan yang masih sampai sekarang mungkin masih terkenal dengan gaibnya. Cuman pada saat ini kan lambat laun tertutup oleh keyakinan kita dalam memeluk Islam. Ada cerita tentang tanah Jawa ini ditumbali oleh Syekh Subakir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang ada di kitabnya Kiai Qasim maupun kitabnya Pate Arya Jayengkusumo maupun Basingonegoro, bahwa sebenarnya yang diminta oleh Jamaluddin Husain, ulama yang dikirim dari Arab ini berasal dari Istanbul atau Turki. Ngistambul, kalau orang-orang Jawa dulu nulisnya Istanbul, ini dari Turki. Nah, di sini ada seorang ulama yang memimpin 37 ulama yang lainnya itu bernama Syekh Muhammad Al-Baqir Al-Farisi. Bukan kalau di cerita-cerita serat-serat yang lainnya itu mengatakan beliau ini menumbali sebelum Mbah Jamaluddin Husain ke sini. Sebenarnya ini ada kontradiktif dengan cerita apa mungkin yang akan saya ceritakan tentang yang ada pada kitab Mbah ini. Syekh Muhammad Al-Baqir ini datang dengan 37 ulama yang lainnya ini setelah ada permintaan Mbah Jamaluddin Husain untuk didatangkan membantu beliau dalam syiar Islam. Ketika seorang Muhammad Al-Baqir Al-Farisi ini yang umumnya disebut Syekh Subakir niku tanglet kali Mbah Jamaluddin. Saya harus melakukan tugas yang seperti apa? Tempat-tempat pemujaan mana yang di Jawa ini yang harus ditutup? Akhirnya terjadi musyawarah antara Mbah Jamaluddin Husain dengan delegasi yang dibawa oleh Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Baqir Al-Farisi ini dengan mengeluarkan sebuah konsep tentang penutupan Kurusetra, Pepunden maupun pemujaan.
konsep ini memang tidak insya Allah tidak bertentangan dengan cara dakwah Islam yang pernah diajarkan Rasulullah sampai oleh keturunan Rasulullah maupun para imam-imam yang sudah kita ketahui semuanya. Yang pertama, dalam Islam ini tidak ada sebuah pemaksaan. Biarlah masyarakat ini memeluk Islam dan mengenal Islam ini dengan kerelaan hatinya, sesuai dengan keyakinannya. Itu yang pertama. Tidak ada paksaan dalam mengislamkan warga atau masyarakat. Ya bisa dibilang syiar yang dilakukan oleh para wali ini bersifat secara monologis ya, menyampaikan bagaimana Islam itu sebenarnya, bagaimana Allah itu, siapa Muhammad, dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim ataupun umatnya Nabi Muhammad. Itu dijelaskan semua, cuman tidak pernah memaksa, dikembalikan lagi kepada pribadi atau hati mereka masing-masing. Karena memang pada waktu itu sangat kuat pengaruh Hindu, Buddha ataupun pemujaan pada waktu itu sangat kuat. Ya kalau dibilang ketauhidannya itu lebih kuat. Sudah mengenal Sang Pencipta tapi tidak melalui sebuah perjalanan ataupun sistematikanya tidak jelas. Hanya melakukan penyembahan entah itu yang berbentuk linggayoni atau apa, itu yang dilakukan pada waktu itu. Yang kedua, tidak boleh melakukan kekerasan dalam penutupan Kurukshetra dan pengislaman masyarakat pada waktu itu. Memang resistensi pada waktu itu sangat besar. Tidak mengenal Islam, tidak mengenal siapa Jamaluddin Husain, tidak pernah mengenal yang namanya Syekh Subakir Maulana Muhammad Bakir Al-Farisi tersebut, dan ulama-ulama yang pada waktu itu memang melakukan syiar dengan kesabaran, melakukan syiar itu tanpa ada sebuah kekerasan. Yang ketiga, tidak boleh merusak tempat Kurukshetra itu, pepunden ataupun pemujaan, sebagai tanda penghormatan terhadap peradaban agama yang lebih dulu, hanya untuk menutup pemujaan dengan mengganti dengan keislaman. Jadi tidak ada paksaan dan kekerasan itu. Kita pada waktu itu adanya penghormatan. Jadi sebelum Islam ada di tanah Jawa ini sudah ada peradaban yang lainnya. Jadi para ulama-ulama yang dikirim oleh atau ulama-ulama yang bertugas untuk menyiarkan Islam atau ulama-ulama yang dikirim bantuan untuk Mbah Jamaluddin Husain ini pun masih menghormati peradaban sebelum adanya Islam. Kadang kita akan bertanya bahwa sering ini di Surabaya banyak yang ngomong Boto Putih itu lebih tua dari Ampel. Insya Allah mungkin, tapi dilihat dari perspektifnya yang mana. Kalau Ki Ageng Brondongnya sendiri ya lebih tua Mbah Ali Rahmatullah, tapi secara peradaban, perspektif peradaban itu sendiri, Boto Putih itu lebih dahulu daripada tanah 14 hektar yang diberikan Raja Majapahit waktu itu. Bisa dibilang itu adalah paman dari Sunan Ampel, paman Ipan yang memberikan 14 hektar
ngampel dento. Ini untuk mendekati pasetran tersebut, pasetran atau pemujaan boto putih. Terus yang keempat, melakukan pendekatan dengan arif tanpa kesewenang-wenangan. Yang dimaksud dengan arif dan bijaksana ini melakukan pendekatan secara personal. Melakukan pendekatan, ya tidak jarang pada waktu itu dengan berbagai strategi melalui pertanian, kebudayaan dan lain-lainnya, itu untuk menarik, tapi tidak berharap bahwasanya apakah orang ini nanti masuk Islam atau tidak. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan strategi ini melalui pertanian, kebudayaan dan yang lainnya ini, Islam dapat diterima pada waktu itu. Yang kelima, bahwasanya kurusetra pepunden atau pemujaan ini tidak boleh digunakan untuk tempat makam, karena itu adalah tempat pemujaan. Nah, ini kita kembalikan lagi dengan rasa teposliro, menghormati, penghormatan terhadap peradaban yang sebelum Islam. Nah, jadi kalau itu digunakan sebagai makam, itu nanti yang dikhawatirkan pada waktu penutupan kurusetra itu, yang dikhawatirkan bahwasanya masyarakat itu akan melakukan pemujaan kembali, karena bekas kurusetra ataupun pemujaan ataupun pepundenan itu yang ditutup dijadikan tempat pemujaan Islam, karena di situ ada yang namanya makam waliullah. Akhirnya secara tidak langsung itu akan disiarahi oleh orang-orang setelah itu. Nah, makanya teori-teori yang sekarang kalau di situ ada bekas punden atau tempat pemujaan, itu tidak ada yang namanya makam. Makam itu kira-kira sekitar di sekitar lokasi pemujaan, tapi tidak pada pemujaan tersebut. Terus kemarin sempat saya bahas pada yang pertama, di mana tempat pemujaan atau sanggar itu dirubah menjadi langgar. Kalau dulu sanggar itu digunakan untuk pemujaan Sang Hyang atau Sang Pencipta, di langgar ini digunakan sebagai tempat ibadah pemujaan Allah. Nah, ini memang strategi yang perlahan-lahan dimasukkan oleh Muhammad Al-Baqir atau yang dikenal dengan Syekh Subakir. Jadi tidak ada tumbal itu sebenarnya. Tidak ada yang namanya tumbal, menumbali itu tidak ada. Tapi di situ akan ditempatkan seorang ulama ataupun wali-waliullah itu yang memang bertugas dan berfungsi untuk menjaga pasetran atau pemujaan tersebut, di samping sebagai sarana dakwah Islam tersebut. Biasanya kebiasaannya orang-orang Jawa itu kalau ada seseorang yang memang itu dikenal linue atau seorang ulama, pasti mereka takut. Loh, itu masih ada orangnya dan beliau sangat mumpuni, entah itu ilmu kanuragannya, entah itu ilmu agamanya, pasti ada rasa sungkan sampai detik ini. Yang keenam, pada setiap tempat itu tadi kan sudah saya katakan ditempatkan seorang ulama untuk menjaga agar pepunden atau kurusetra itu tidak digunakan lagi. Kalaupun di situ ada seorang ulama, pasti nanti ada ketertarikan masyarakat itu untuk belajar
belajar tentang Islam. Dan sarana langgar itu atau sanggar itulah yang digunakan oleh para ulama tersebut. Terus yang ketujuh, masalah sanggar diganti dengan langgar, tidak boleh digunakan makam. Jadi posisi makam itu sebenarnya ada di selain di sekitar sanggar atau langgar atau tempat pemujaan. Tidak pernah saya temui bahwasanya contoh ini makam Mbah Jumat Al-Kubro di Boto Putih. Apakah makam Mbah Jumat Al-Kubro ini menempati sanggar atau sanggar atau tempat pemujaan tersebut? Tidak. Itu yang saya jumpai kalau di Boto Putih. Sama ketika saya kemarin bersama saudara dari kiri itu di tempatnya Pangeran Tumapel, sama juga posisinya tempat pemujaan dan sanggar itu tidak dijadikan makam. Sama dengan saya waktu ke Muria. Di Sunan Muria itu pun di atas makam Sunan Muria kita naik lagi ke Sunan Muria, itu di situ ada tempat pemujaan ataupun pasetran tersebut. Apakah itu dijadikan makam? Tidak. Itu memang ada rasa penghormatan Islam terhadap peradaban sebelum Islam. Nah, di sini ekspedisi keislaman ataupun ekspedisi tentang penutupan pasetran ini yang dilakukan oleh Muhammad Al-Bakir Al-Farisi ini berlanjut sampai ke Meraten Paku, Sunan Giri. Insya Allah Mbah Muhammad Al-Bakir ini pernah menjadi penasehat dari Sunan Giri sendiri. Selain penasihat-penasihat seperti Pak Ampel dan yang lain-lainnya itu insya Allah beliaunya. Dan di catatannya Kiai Qasim, kalau kita ngomong bahwa ada yang bilang Syekh Subakir itu ada di Jawa Tengah, Muhammad Al-Bakir ini ada di sini, ada di sini. Cuman kalau catatannya Mbah, itu makam beliau ada di Desa Jenung, Tuban. Ya mungkin seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid mungkin pernah ke sana ya, ke Jenung itu. Ya itulah, kalau itu berdasarkan catatan secara pribadi saya. Ya monggo kalau yang ada beberapa makam-makam yang disinyalir itu adalah makam dari Muhammad Al-Bakir Al-Farisi itu atau Syekh Subakir, tergantung keyakinan kita masing-masing. Sekitar tahun 1493 itu Mas Subakir menemani Sunan Giri mungkin tidak lama kemudian Maulana Al-Bakir ini wafat. Jadi memang ada perubahan konsep tentang sanggar menjadi langgar. Terus ulama-ulama yang ditempatkan di tempat pasetran tersebut agar tidak terjadi penyimpangan waktu itu. Jadi sudah jelas ketika ada pertanyaan apakah tidak menimbulkan sebuah polemik atau permasalahan, saya katakan tidak pernah terjadi polemik dan permasalahan. Karena Islam datang, Islam yang disebarkan oleh para wali ini disiarkan secara arif dan bijaksana, didakwakan dan disiarkan tanpa ada sebuah paksaan. Kalaupun kita tidak mau, kalau zaman dulu ya, kalau kita nggak mau takbir atau Allahu Akbar, itu tergantung pada waktu itu. Tapi kalau sekarang saya juga nggak bisa bilang bahwasanya banyak kejadian-kejadian yang sekarang ini tidak mengilhami apa yang ngapunten kula nggih.
ngapunten nggih, tidak mengilhami perjalanan-perjalanan para mbah-mbahnya wali. Memang mulai dari Rasulullah pun tidak pernah melakukan sebuah pemaksaan. Rasulullah masih menghormati. Kalaupun dulu Rasulullah itu sudah memerintahkan Sayyidina Umar atau Sayyidina Hamzah yang katanya dundeng pada waktu di Mekah, insya Allah sudah dihancurkan itu tempat-tempat berhala sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Hamzah. Insya Allah seperti itu. Sama Mbah Wali ini juga mengilhami apa yang dilakukan Rasulullah, bahwa Islam itu datang damai secara ikhlas tanpa ada sebuah paksaan. Karena Islam ini datang hanya untuk menyempurnakan penyimpangan-penyimpangan yang memang itu ada pada waktu itu. Kenapa? Akhirnya ada pertanyaan, kenapa kok bercerita tentang Jawa Timur? Karena memang Jawa Timur ini banyak sekali, khususnya Surabaya, Gresik, dan daerah-daerah sekitar Wirosobo atau Jombang atau Banyuwangi atau Situbondo, itu memang banyak tempat-tempat pemujaan. Kalau di Jawa Tengah itu biasanya tersentral. Contoh Borobudur, contoh di Candi Prambanan, itu tersentral. Tapi kalau di Jawa Timur itu setiap daerah ataupun setiap tempat itu punya tempat-tempat pemujaan atau pepundenan itu. Memang banyak yang luput sebenarnya, banyak yang luput, cuman secara garis besar yang tempat-tempat besar itulah yang ditutup oleh ekspedisi Giri Kedaton mulai zamannya Mbah Raden Paku sampai zamannya Raden Fatikal Sunan Prapen. Ini saya akan bercerita tentang salah satu tokoh penutupan Kurusetra, Pepunden atau Pamujan itu di daerah Pangkalangan. Namanya Syekh Ahmad Jamaluddin Abdul Jalal. Ini adalah santrinya Sunan Giri. Sama, jadi konsep yang dipakai oleh Syekh Ahmad Jamaluddin ini sama dengan apa yang konsep yang dibahas oleh Mbah Jamaluddin Husain dengan Syekh Subagir, dan apa yang dilakukan Sunan Giri itu sama konsepnya. Tentang konsep makam, tentang konsep langgar, tentang konsep sanggar atau langgar, dan tempat pemujaan itu sama. Ini akan mungkin ini sangat kaget ya, karena pada waktu kalau ini tahu bahwa setiap tempat yang saya sebutkan ini, masyarakat di situ akan kaget. Apa benar di sana dulu itu ada tempat pepunden, pemujaan atau kusetra? Ini akan kaget. Ini contoh di Surabaya, ada Boto Putih. Kalau Boto Putih sudah jelas pada waktu itu, cuman apakah yang punya gelar Al Boto Putih ini tahu bahwasanya di situ ada tempat kusetra, pemujaan atau pepunden? Karena memang yang tahu hanya yang namanya Ki Ageng Brondong. Tapi sebelum Ki Ageng Brondong ada seorang yang bernama Jumat Al Kubro, santri Mbah Sunan Ampel yang ditugaskan oleh Mbah Raden Paku Sunan Giri ini untuk menempati wilayah Boto Putih. Saya yakin dari yang bergelar Al Boto Putih ini tidak tahu tentang peradaban sebelum Mbah Ampel. Lah paling ngeyel jawabannya. Niki guyon nggih, kula guyon, Pak. Paling ngeyel.
Mboten wonten, Mas. Boto putih niku nggih Ki Ageng Brondong niku wae. Padahal sebenarnya dari ekspedisi Giri Kedaton itu yang pertama kali ditutup itu adalah Boto Putih oleh Sunan Giri di wilayah Surabaya. Bogangin ini arah ke Gunung Sari, Kebraon, Jogoloyo, Pandaan, Wancang Rahu. Terus memang paling banyak ini adalah di wilayah Menganti. Paling banyak itu di wilayah Menganti. Karena memang kalau dari sejarahnya Menganti ini memang ini adalah rentetan-rentetan dari kerajaannya waktu itu Jenggolo Kahuripan, zamannya Airlangga. Itu memang rentetan di sana. Ada sekitar 15 kurusetra yang ditutup pada waktu ekspedisi Giri Kedaton. Paling banyak di daerah Menganti. Kalau di wilayah Gresik itu ada Mengari, Kedanyang, sekarang daerah Kedanyang. Terus dekat di situ ada makam anak Mbak Ampel, Mbak Ahmad Isamuddin, yang disebut dengan Sunan Dekat. Daerah Sumengko, Adidewa, paling banyak ada di daerah Menganti. Karena daerah Menganti ini adalah ini adalah delta, maksudnya itu adalah persimpangan untuk ke Wirosobo, barang ke Lamongan atau di mana, itu daerah Menganti. Terus baru ekspedisi pada zaman Sunan Prapen ini diperluas sampai ke daerah Bangwetan dan Bangkulon. Daerah Wirosobo, Lumajang, Gunung Wilis, Lamongan, Madura, Bojonegoro sampai Banyuwangi, Bawean. Memang ekspedisi yang paling meluas sampai ke daerah Ternate maupun Tidore dan daerah Sumbawa, Sumba, Lombok dan sebagainya itu memang dilakukan pada waktu zamannya Sunan Prapen. Nah, ini adalah masa keemasan Giri Kedaton waktu itu. Akhirnya ada yang menyebut bahwa Sunan Prapen ini sebagai Sunan Mas, karena memang ini masa keemasan Giri. Ya, untuk yang pertanyaan kemarin, kalau masalah apakah ada yang namanya polemik atau permasalahan tentang penutupan, akan saya jawab bahwasanya tidak ada. Karena Islam yang disiar atau didakwakan para mbah wali ini tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya pemaksaan. Dan ini dilakukan secara arif dan bijaksana. Sama dengan ketika Rasulullah, kowe melok aku ora apa-apa, ora melok yo ora apa-apa. Tapi tidak hanya sebatas ungkapan seperti itu. Karena tugas dari mbah wali ini untuk menyempurnakan saja. Akhirnya sampai 90% dari masyarakat Indonesia ini memeluk agama Islam. Itu tidak terlepas dari memang perjuangan para wali di abad 14, 15 dan 16. Memang dari abad 16 dan 17 ini sedikit ada polemik kekisruhan
Ini masanya sudah beda. Nanti insya Allah saya ceritakan tentang polemik yang ada di abad 16 dan 17. Saya akan kembali ke ceritanya Raden Paku. Cerita tentang Raden Paku. Kejadiannya sama. Kejadiannya sama. Para wali ini sama kejadiannya. Jadi sebenarnya banyak pertentangan-pertentangan dalam penutupan Kurusetra. Maksudnya bukan kekerasan ya waktu itu, karena para wali tidak menginginkan kekerasan. Jadi untuk siapa ulama yang ditempatkan di daerah Jogoloyo, daerah ini semuanya santrinya Sunan Giri, dan salah satunya ada yang bernama Raden Panji Wiryokromo. Raden Panji Wiryokromo ini setelah menempati area Kebraun itu beliau dinobatkan atau diminta untuk menjadi adipati Keraton Suropringgo atau Surabaya. Kalau di daerah-daerah Jogoloyo ini memang Jogoloyo ini ada nama-nama itu memang ada. Nanti insya Allah di Langgar ini setelah beberapa saya ceritakan akan saya bukukan tentang perjalanan penutupan Kurusetra, pepunden atau pamujaan tersebut. Insya Allah akan saya bukukan sehingga nanti bisa dijadikan arsip ataupun kajian-kajian untuk bacaan. Dulu seperti Sunan Ampel, Mbah Raden Qasim, Maktum Ibrahim, Raden Paku, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus ataupun yang lain-lainnya, itu ternyata permasalahannya sama. Ternyata permasalahannya sama. Ketika beliau dakwah dan syiar melalui pengobatan atau melalui pertanian atau melalui budaya, tidak jarang, tidak sedikit yang mengatakan bahwa beliau ini adalah dukun, tukang sihir. Itu tidak sedikit. Tapi beliau tetap pada keyakinannya mereka, tetap yakin bahwasanya apa yang saya lakukan ini adalah ridhonya Allah, dan ini memang sudah kunnya Allah, sehingga beliau-beliaunya ini mampu menunjukkan, kalau saya sebagai orang awam akan menunjukkan beliau-beliau ini menunjukkan kedidayaannya. Bukan berarti kedidayaan ini menang bertarung secara fisik, bukan. Tapi Mbah Raden Paku ini bersama rekan-rekannya itu mampu menunjukkan kelinuiannya. Saya pernah membaca tentang bagaimana Mbah Raden Paku ini difitnah habis-habisan ketika waktu itu syiar di daerah Banowo. Beliau difitnah habis-habisan. Padahal apa yang ada di Benowo sekarang contoh Hendrosari. Kalau sekarang Hendrosari itu terkenal dengan toa atau legen. Nah ini sarana-sarana itulah yang dipakai oleh Mbah Raden Paku untuk melakukan pengobatan. Sebenarnya teori tentang wit aren atau apa itu ada. Itu memang ada. Makanya kita ini tidak pernah tahu apa khasiat tentang wit yang sekarang sudah disalahgunakan ya. Contoh toa.
Loh, sebenarnya kalau kita mau jujur, itu adalah sebuah pengobatan tradisional. Kelapa. Itu yang di strategi itulah tentang pengobatan itu yang dimasukkan oleh Marden Paku dalam syiarnya. Pengobatan maupun pendekatan melalui budaya. Ini saya ada catatan sedikit tentang pada waktu itu setelah pendirian Giri Kedaton. Mbak dan Paku ini tidak terus enak-enakan melakukan syiar. Memang banyak ancaman yang diterima beliau ketika beliau mendirikan Giri Kedaton. Sempat Raja Majapahit yang bernama Dyah Ranawijaya itu mengirim beberapa senopati, gak langsung menang, berurutan untuk membunuh Mbah. Mereka ditugaskan bagaimana caranya Islam ini tidak berkembang dengan membunuh pemimpinnya. Alhamdulillah, senopati-senopati yang dikirim oleh Dyah Ranawijaya ini takluk dan mau memeluk Islam. Di daerah mungkin sebelum masuk Sunan Giri itu ada Senopati Talangpati, Talangboyo, Lembu Suro, Lembu Kanigoro, Jogopati, Jogobelu. Inilah senopati-senopati yang dikirim oleh Dyah Ranawijaya untuk membunuh Raden Paku. Lah kenapa tidak yang lainnya? Kenapa kok harus Raden Paku? Karena memang sistematika dakwah dan syiar itu ada di Giri Kedaton. Syiar dan dakwah itu ada di Giri Kedaton, sehingga ini memberikan rasa kekhawatiran seorang Dyah Ranawijaya. Sama dengan Rasulullah, ada seorang yang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah. Sama seperti itu. Kalau Rasulullah meninggal, selesai. Kalau Raden Paku ini meninggal, selesai. Tidak. Meskipun kalau di Gebyoknya Mbak Prapen itu sebenarnya adalah gebyok dari Mbak Giri. Itu tertulis 1428. Di ornamen gebyok itu ada. Cak Asrul, itu gebyoknya Sunan Prapen itu kok lebih tua? Enggak, leres. Karena gebyok itu sebelumnya dipakai oleh Mbah Giri di makamnya Mbah Giri 1428 Saka. Kalau dimasehikan itu sekitar 1506, di mana itu adalah wafatnya Mbah Sunan Giri. Mbah Giri ini sudah meninggal pun makamnya mau dihancurkan, sampai akhirnya ditutup oleh Syekh Kujah, dan Syekh Kujah meninggal. Itu dalam penyerangan ke Giri Kedaton oleh Adipati Semburu. Ini orang sudah meninggal masih mau dihancurkan makamnya. Pada waktu hidup mau dibunuh. Sama dengan Rasulullah sekarang. Pada waktu hidup dalam melakukan dakwah dan syiar Islam, Rasulullah bagaimana caranya bisa membunuh Rasulullah? Dan hari ini pun pada waktu lampau
itu saya mendengar berita bahwa makamnya Rasulullah mau dipindah. Ini sama dengan menghancurkan. Ya waktu dulu itu berita-berita lah, saya membaca berita itu mau dihancurkan. Nah sekarang kita sebagai anak cucu beliau, entah itu sanad ilmu atau sanad zuriyah, saya katakan sama. Yang penting kita berjuang untuk Islam. Untuk Islam. Islam tanpa iman tidak ada artinya. Iman tanpa ihsan tidak ada artinya. Islam tanpa ihsan tidak ada artinya. Sama. Ini adalah sebuah rantai, kalau itu ngomong rantai yang tak terputus. Kita sebagai seorang Islam harus selalu yakin terhadap keimanan kita. Tapi zaman sekarang itu harta itu lebih penting daripada Islam, daripada iman. Padahal iblis itu setan niku mboten nyolong donya bronone awake dhewe. Yang dicuri oleh iblis ataupun setan itu adalah iman, ketebalan iman kita. Sama Mbak ini juga seperti itu, Mbak Sunan Giri pun ya seperti itu. Sama. Mereka dicoba dengan membunuh, dengan memfitnah, dengan mengadu domba. Itu sama. Kejadian-kejadian masa lampau itu akan terulang, tergantung ainul yakin, keyakinan kita, keimanan kita. Perspektif kalau dulu itu gangguan jelas Raden Paku itu tidak disenangi oleh Dyah Ranawijaya, tidak disenangi oleh jin-jin penunggu gunung-gunung yang belum Islam dan yang lainnya. Itu jelas. Tapi hari ini kita akan diuji oleh sesama saudara kita yang sudah Islam. Hari ini kita diuji. Itulah perbedaan antara Mbah ketika melakukan dakwah dengan kita yang sekarang sudah Islam. Itu akan terjadi sebuah propaganda bagaimana nantinya itu menghilangkan yang namanya iman kita. Apalagi kalau mboten nyebut nih, kadang kata mungkin wonten pilkada. Lho, napa hubungane kali iman, kali Islam, kali ihsan? Mboten wonten. Tapi sesama saudara pun itu akan bertengkar ketika pilihannya berbeda. Dengan mengorbankan Islam, iman dan ihsannya. Ngeler sih. Kalau pilkada itu hanya memilih seorang kepala daerah, kepala administratif. Sanes milih pemimpin nang atine awake dhewe. Padahal riyen niku lho eco, mbah-mbah niku. Dirapatno. Kumpul. Niki sinten sing dados sultan? Niku mawon Raden Patah. Itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Sinten sing dadi Adipati Surabaya? Niki mawon. Jadi tidak sangat miris sekali sekarang. Jadi kita tidak pernah mengilhami. Kalau kita insya Allah mengilhami perjalanan Rasulullah, perjalanan anak cucu Rasulullah sampai Mbah Wali ini menyiarkan dakwah Islam. Kalau tahu sana ini Islam terbesar di dunia. Itu wonten ten Indonesia.
karena itu memang adalah jasa dari mbah-mbah ini, mbah wali-wali ini sedanten. Nah, ketika mbah wali-wali ini sudah melakukan menetapkan sebuah tatanan sistematikanya bagaimana Islam itu seharusnya, lah kok awake dhewe niki royokan dadi anak putune. Aku turunane A, aku turunane B, aku turunane C. Nah, kalau kita tidak mengilhami apa yang mbahnya awak dewi lakukan, mbah wali ini tanamkan terhadap anak cucunya, ya sediluk mawon, wis kali perang saudara mawon. Mbah ini tidak pernah. Selalu ada yang namanya koordinasi. Mereka pakai, oh ini wilayahnya Raden Patah, ini wilayahnya Mbah Sunan Kalijogo, ini wilayahnya Mbah Raden Qasim, ini wilayah Mbah Makhdum Ibrahim, dan ini wilayah-wilayah ini memang sengaja. Dan ini alumnus Ampel, Ngampel Dento, muridnya Mbah Sayyid Ali Rahmatullah sedanten. Dan waktu niku waktu niku Mbah Raden Paku niki yang diberikan tahu pimpinan dulur-dulur mulai pimpinan. Bukan berarti Mbah Raden Paku ini tidak punya kekurangan. Insya Allah beliau masih punya kekurangan. Tapi saudara-saudara beliau inilah, entah itu senasab, entah itu sanad ilmu, memperkuat kedudukan Mbah Raden Paku. Tidak malah kita, makanya Sunan Ampel, kalau niki luwih dikdaya, luwih nah, tidak ada, mboten wonten. Ketika Mbah Raden Paku ini dimunculkan oleh Sunan Ampel pada waktu itu, di sekeliling beliau ini ada pondasi yang kuat supaya Mbah Raden Paku ini yakin tidak hanya sendirian. Dan saya yakin di sini ketika saya bercerita tentang sejarah bagaimana Islam itu bisa berkembang, saya juga tidak sendirian di sini. Insya Allah ada saudara-saudara yang masih memperkuat saya. Itu grand design yang dilakukan Mbak Ampel. Sempat ada pertanyaan tentang sajane pripun sih konsepnya tentang Mbah Raden Paku ini. Mbah Raden Paku ini punya konsep yang memang itu merupakan konsep dari Sunan Ampel yang ditelurkan dalam sebuah konsep laku. Awak dhewe mondok, nggih. Mondok kan ansal konsep ataupun ide atau syariatnya pripun. Nah, ketika kita tidak mau untuk melakukan apa yang pernah kita terima, dan kita tidak mau mensiarkan dan dakwanya, itu nggak jarene mbah niku ngeten. Wah, percuma kon ngaji dok. Tapi orang mbok salurno, orang mbok informasi nang dulur-dulur. Jadi memang ada memang perspektif itu yang kontradiktif ketika wadah ini lek mbane ngomong wadahmu iki gawean memang ku gak bermanfaat supaya bermanfaat, ilmumu iki gawean supaya bermanfaat, duduk digawe sumbung-sumbungan, digawe kedikdayaan, digamel dunia. Lek kula gampang golek duwe kok. Gus pripun nek diundang mriki 100 wis ya apa sih ana pira duit pira. Tapi karena memang harus ada yang mengawali itu dengan ikhlas dan yakin. Insya Allah dengan sirahnya Mbah Raden Paku ini akan saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya manusia itu harus yakin dan ikhlas tanpa embel-embel nopo-nopo. Saya melakukan sesuatu hal atau bergerak ataupun
syiar atau dakwah, kita tidak usah berbicara tentang pendapatan atau output, tapi kita harus berbicara tentang outcome, apa yang bisa dihasilkan. Hasilnya ini untuk entah itu untuk siapa. Sing penting kula sampun nyampe. Islam Indonesia itu sebenarnya adalah grand desainnya para wali. Tidak hanya melakukan dakwah dan syiar, tapi para wali ini juga menentang yang namanya kolonialisme, feodalisme. Hal-hal seperti ini yang ditentang oleh para wali. Pemaksaan ataupun penjajahan terhadap individu, sebenarnya kerennya ada di situ, di para wali. Kalau Indonesia ini adalah grand desainnya para wali, kalau kita bubarkan Indonesia ini, NKRI-nya ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibubarkan, berarti jenengan sedanten niki wis mboten ngormati para wali sing nata tatanan ten Jawa nopo Indonesia. Sudah, sampun cekap, berhenti saling berdebat, saling memaksakan. Lah nopo niki seumpama waktu niku gubernur yang wonten ten pundi niku hanya dikirim oleh seorang Umar bin Khattab itu guratan dari pedang Zulfikar nggih. Niku pun mboten waktu. Karena memang itu ada seorang Umar bin Khattab. Sinten sing dadi Umar bin Khattab sak niki? Ngaku-ngaku, wah aku iso dadi Umar bin Khattab boten. Ini ada zaman, ini adalah zaman ketika kita mengembalikan grand design yang dimaksudkan oleh para wali niki wau. Contoh Islam syiar secara arif dan bijaksana tanpa ada sebuah pemaksaan dan kekerasan. Mungkin titik-titik diomong jihad, titik-titik diomong jihad, jihad sing pripun? Jihadnya awake dhewe niki sakniki ngeten. Jihadnya nggih, grand design para wali niki. Nggih, jihadnya awake dhewe. Kita mengulas sejarah para wali, kita harus bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa yang pernah dilakukan Mbah Sunan Ampel, Mbah Raden Paku, Mahdum Ibrahim, Ja'far Shadiq, Raden Said, Raden Qasim, Raden Umar Said sedanten. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya di situ? Perjalanan-perjalanan mereka dalam melakukan dakwah dan syiarnya beliau-beliau. Lah kula sakniki nggih saged mutus ngeten. Kula niki sik tasik dereng bener daripada wali-wali niku. Karena mereka ikhlas, yakin. Dinten niki kula nggih yakin kudu ikhlas. Harus yakin sampai detik ini. Sunan Giri, Mbah Sunan Giri dikirim utusan teko ya apa carane Sunan Giri iki kudu mati. Lah lek engken wonten kiriman kula nggih dikirim nggih kudu siap. Sedantene kudu siap. Mbah siap wae dhewe ora siap. Padahal kita kan hanya melanjutkan. Ade melanjutkan mawon. Memang ada banyak versi tentang sepak terjangnya Mbah Raden Paku, sehingga tidak jarang dan banyak sekali mboten ngaku-ngaku sih. Kula nate maca musararane Sunan Prapen niku sing ditulis Mbah Kyai Qasim niku. Iki zamane wis wala-wali zaman. Sing bener diomong ngaku-ngaku,
sing ngaku-ngaku diomong bener. Nggih sami ketika kula insyaallah kula tulis ten status mari. Status kula wingi akan dikirim orang-orang memang itu sing wong bener dikhianati, sing wong niku dipercaya. Yang sing wong-wong khianat niku dipercaya. Tapi memang itu akan dibuktikan dengan waktu. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan dari sejarah-sejarah perjalanan para wali, mengambil hikmahnya, atau kita tetap berpegang pada keyakinan sampai detik ini bahwasanya Islamku niki wis bener, Islam kula niki sampun bener. Semua orang akan menganggap Islam itu dewi bener. Alboto putih bener, niki bener, tangkoiri bener, kulo bener. Lah iki sing paling bener sapa? Nah, ini ada memang waktu itu tidak ada sebuah pembedaan. Kabeh bener. Ayo bareng-bareng dadi bener. Kabeh bener, sedanten iki bener. Tapi yo napa carane bareng-bareng dados bener. Itu yang lebih bener. Enak kok. Lek awake dhewe niki mlebet surga bareng-bareng kan enak. Lho Kang Yunus jenengan ten mriki, lho Kang Rudi ten mriki, Kang Koiri alhamdulillah. Lek kula waduh Kang Yunus kok nang kono, kula ten mriki, wah niki sing susah. Ya. Dan memang itu sudah di napa? Kalau mbah niku sampun didesain punan sampai dinten iki sampai didesain. Monggo diuripno kajian-kajian sejarah niki dari beberapa pihak yang ingin bercerita, monggo diluangkan waktunya. Pun kula terus tiyang kan nggih wonten pegel. Tapi nggih insyaallah niki kula lakoni, masih pegel, masih kula lara, masih napa kula lakoni. Akhirnya terjawab sampai hari ini. Terjawab ketika saya bercerita tentang Mbah ini, Mbah Giri ini, Mbah Ampel, Mbah Giri apapun tentang perjalanan bagaimana mereka itu menghormati, bagaimana mereka itu arif, bijaksana, tanpa ada sebuah kekerasan, tanpa ada sebuah pemaksaan. Akhirnya terjawab di ini. Islam, iman kali ihsan. Insya Allah dengan mengilhami sejarahnya Mbah Wali yang melakukan dakwah dan syiar seperti itu, insya Allah hari ini sampun terjawab sedanten. Kalau ngaturaken napa sepunten sing kathah menawi wonten napa kata-kata yang saya sangat menyinggung perasaan, mungkin ada yang ada di sini maupun ada yang di luar ini ataupun dari rekan-rekan yang ada di media sosial atau apa, saya cuman mengingatkan saja. Monggo dibuka malih sejarah-sejarah Mbah. Dengan mengilhami sejarah-sejarahnya Mbah itu kita bisa mengambil hikmahnya. Mbah Wali niki pripun riyin, betapa soroni, betapa nopo ada resistensi yang besar pada waktu niku, halangan-halangan dari manapun, baik itu dari yang gaib ataupun yang nyata. Monggo dibuka malih sehingga kita akan menjalankan Islam itu sesuai dengan tatanan pedoman sing dibeto para wali niki yang tidak terlepas dari dakwah dan syiarnya Rasulullah. Ini
itu aja. Wallahumma fiq illa aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah beberapa season, mungkin 3 season berlalu, pembahasan tentang daripada Raden Paku atau Sunan Giri, dari kajian yang dibahas oleh Mas Asrul, Raden Bakak. Dari beberapa season yang kita lalui tersebut, kita mendapatkan pelajaran yang dimana mungkin sirah para wali itu benar-benar menunjukkan tentang keislaman, keimanan, serta keihsanan tersebut. Semua dilakukan tulus karena mungkin untuk kemaslahatan umat mungkin ya. Jadi dari beberapa kajian yang lalu sampai sekarang, memang untuk membahas sesuatu hal yang berkaitan dengan para wali itu sebenarnya butuh waktu yang panjang, karena memang wali-wali tersebut itu melakukan perjalanan sirahnya itu enggak satu waktu gitu. Jadi dia selama hidupnya, mungkin dari lahir sama seperti Rasulullah ya, dari kisahnya itu mungkin sebelum lahir sampai dengan ia lahir, terutama dalam melakukan kehidupannya dari kecil, dewasa, hingga menjadi orang yang bermanfaat, yaitu orang tua mungkin ya. Itu sangatlah kita perlu telusuri. Memang untuk 3 season ini serasa kurang, pengennya sih nambah lagi dan nambah lagi. Lalu ya mungkin karena kajian yang diadakan oleh Langgar Gipo ini akan berkembang lagi. Jadi mungkin kajian sirah wali untuk Raden Paku, kalau berkenan nanti di medsos ataupun beberapa chat yang ada, kalau ingin diperpanjang lagi, kita tidak menutup kemungkinan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan mungkin dari Mas Imam, yang mungkin kemarin melakukan satu pertanyaan yang belum terjawab mungkin Mas Imam. Mas Imam, ya, pertanyaan yang kemarin mungkin saya kira Kang Asri hari ini sudah terjawab ya. Tahun-tahun yang dimana mungkin ya, jadi kebunden, penutupan kebunden. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemarin saya menanyakan mengenai bagaimana proses Raden Paku atau Sunan Giri dalam penyebaran dakwah, terutama pada penutupan pasutren di Kota Putih. Dijawab begitu lengkap sesuai dengan karakter seorang dai yang bagaimana harus melakukan pendekatan sosial, terutama kemanusiaan gitu.
Nah, di sini kan jelas kita bisa mengambil pelajaran ibroh. Kalau memang mau menebar kebaikan, tadi sempat disinggung cobaan-cobaan itu, sebenarnya saya kurang jelas, cuman tertariknya coba diulang lagi mengenai mengapa penyebab-penyebab yang menjadikan Raden Paku itu difitnah. Apakah orang-orang tersebut merasa ada orang yang mau menguasai, atau hanya sekedar benci saja? Orang-orang iri kan kadang memang berpenyakit, tahu-tahu benci tanpa alasan. Tapi kalau ada unsur penguasaan wilayah, nah itu mungkin juga ada tambahan nanti menjadi pengetahuan lagi. Luar biasa. Jadi tadi dijelaskan sama Mas Imam, mungkin untuk lebih detailnya mengapa kebencian itu ada. Monggo ngasih. Terima kasih untuk Kang Imam ya. Sebenarnya untuk masalah fitnah secara pribadi itu sudah terjadi ketika zamannya Mbak Jamaluddin Husain sampai zamannya Mbak Ampel, sampai Mbak Maulana Ishak pun mendapatkan fitnah, ingin menguasai lah iring suwin. Sebenarnya tidak. Ini hanya katakan melalui pengobatan. Nah, ada beberapa kalangan yang memang pada waktu itu tidak suka dengan keberadaan mbah-mbah wali ini tadi. Karena kalau mbah-mbah wali ini mampu menyiarkan agama Islam, maka agama ataupun peradaban yang sebelum Islam itu musnah atau punah. Itu ada beberapa kalangan. Tapi karena Islam ini masuk tanpa ada sebuah paksaan atau tanpa ada sebuah kekerasan, menjadikan sebuah nilai tambah, value added. Kalau di daerah-daerah manajemen itu seperti itu, value added, nilai tambah, sehingga masyarakat itu tertarik dan meninggalkan peradaban ataupun agama sebelumnya. Tapi tetap saja ada orang yang tidak suka. Sama dengan ketika Rasulullah melakukan dakwah Islam, toh juga ada yang tidak suka. Contoh, pamannya sendiri. Ini pamannya sendiri. Nah, kalau Mbak Maulana Ishak dulu melakukan pengobatan bahwa sebenarnya wabah itu yang menyebarkan adalah Maulana Ishak, yang mampu menyembuhkan adalah Maulana Ishak. Nah, ini muncul dari yang memang ya pribun ya persaingan saja, persaingan harim waktu itu. Nah, memang karena Mbak Sekar Dadu ini kan disukai oleh seorang Patih Bajul Semoro. Nah, Patih Bajul Semoro ini kan punya niatan atau punya ambisi yang terlalu ambisius. Pada waktu itu dia pengen menjadi menantu dari Menak Sembuyu dan ingin menguasai kerajaan keraton Belambangan, sehingga muncullah fitnah itu. Tapi pada zaman itu saya teringat kejadian sekarang, menemu Kang Zainul, iya sama kejadiannya. Hari ini pandemi COVID-19 dan Gisel naik. Astagfirullah. COVID-19 sebenarnya di zamannya Maulana Ishak, Mbak Ampel itu sudah terjadi, sudah ada pandemi-pandemi seperti ini. Nah, karena Mbak Ampel terus Mbak Giri maupun Mbak Maulana Ishak ini dibekali juga tidak hanya ilmu agama, juga dibekali oleh para guru-gurunya, juga para nenek moyang beliau itu adalah ilmu pengobatan. Tapi nggak tetap difitnah ketika saya bisa menyembuhkan seorang Dewi Sekar Dadu. Oh, Maulana Ishak niku dukun,
Makanya iso nyebutno. Nah, fitnah-fitnah seperti inilah. Kalau masalah kekuasaan sebenarnya itu ketakutan itu bukan pada syiar atau dakwah Islam ini yang akan meluas, tapi ada kesalahan perspektif yang sengaja dihembuskan pada waktu itu. Kalau ada Giri Kedaton, maka kekuasaan dia Ranawijaya ini akan melemah. Padahal itu ada kesalahan perspektif sendiri. Raden Paku mendirikan sebuah kedaton yang dinamakan Giri Kedaton ini hanya sebagai kerajaan santri, di mana kalau sekarang itu adalah pondok pesantren, contoh kayak Tebu Ireng, Langitan, Dresmo, Sono, terus mana Siwalan Panji. Mengirim hanya sebagai kerajaan santri, tidak kerajaan pemerintahan. Tapi di sana itu ada kesalahan perspektifnya itu. Lek Giri Kedaton iki gede duwe pasukan iso nyerang aku. Yang dipahami mereka itu yang menyerang Raden Paku di Giri Kedaton itu sebenarnya kata-kata dari kedaton yang dianggap sebagai kerajaan. Tapi ini adalah sebenarnya pemerintahan santri, kerajaannya santri, bukan kerajaan yang lain. Kalau Raden Patah jelas itu ada musyawarah untuk mufakat untuk pendirian kerajaan Islam pertama kali yang waktu itu disebut Demak Bintoro. Itu memang ada kesepakatan. Tapi kalau Mbak Giri mendirikan Giri Kedaton itu fitnah yang ditimbulkan, fitnah yang dilakukan sebenarnya bersifat personal karena ketidaksukaan Mbah Wali ini melakukan penyebaran dan dakwah Islam, itu yang personal. Kalau untuk Giri Kedaton itu ada kesalahan perspektif bahwasanya Giri Kedaton adalah kerajaan Islam, kerajaan pemerintahan. Itu yang kedua yang saya garis bawahi seperti itu. Giri Kedaton hanyalah kerajaan santri. Nanti akan saya ceritakan lagi tentang Laskar Macan Ali, Laskar Macan Abang, dan Laskar Macan Putih. Sebenarnya ini pada waktu itu hanya digunakan untuk ya lah Joko santri, Joko pondok pesantren. Tapi karena memang karena memang Mbah Wali ini mendesain untuk menentang yang namanya kolonialisme, feodalisme, penjajahan atau apapun, akhirnya mereka dibekali dengan ilmu kanuragan dan ilmu pilih tanding di kededayaan secara fisik. Sebenarnya fungsinya hanya untuk menjaga santri, tidak ada yang lain, tidak untuk perang atau apa, tidak. Itu harus digarisbawahi. Kalau fitnah secara personal, kalau kerajaan yang dimaksudkan oleh kerajaan-kerajaan Hindu pada waktu itu adalah kerajaan santri. Karena santrinya dihapus, ini adalah kerajaan, ini adalah kedaton, maka harus saya taklukkan. Itu prinsip. Ketika ada sebuah kerajaan baru ataupun kedaton baru, itu pasti akan diserang. Oke. Itu teori sosiologisnya seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Soalnya santrinya tidak terlihat, dihapus sama orang-orang penguasa ini, kerajaan santri. Itu kerajaan pokoknya harus diserang. Oke. Satu kali lagi, kalau mendengar kata kedaton, saya ingat keraton dan karaton. Ya, keraton sama karaton itu nanti kalau Mas Asrul mencari akan beda. Kalau karaton ataupun keraton itu mengenai pemerintahan dan bangunan. Nah, di sini kenapa Sunan Giri menggunakan istilah kedaton? Saya hanya ingin tanya asal usul kata kedaton.
Kedaton, keraton, karaton. Kalau keraton sama karaton saya sudah tahu dikit-dikit. Kalau kedaton, nah ini kenapa tidak menggunakan pondok pesantren? Nah, nanti akan dijawab dari kedaton itu sendiri. Terima kasih. Itu saja. Oke. Beberapa pertanyaan dari Mas Imam tadi sempat sudah diuraikan oleh Mas Asrul. Mungkin ada tambahan dari Mas Khairi yang selaku mungkin agak terlambat datangnya. Yuk, monggo. Tambahan dari Mas Khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya menambahkan 2 minggu yang lalu, mungkin menyambung pertanyaan Mas Iman. Mungkin dari sisi fitnah itu adalah salah satu daripada manajemen konflik. Dari sudut, saya hanya menambahkan 2 minggu yang lalu kan pernah ditanyakan oleh saudara Mas Imam Masyuri itu fitnahannya itu termasuk kategori mungkin manajemen konflik. Artinya di kedatonnya itu yang sudah berkembang namanya itu seakan-akan itu tanda kutip kerajaan itu dan pesantren sebagai tempat siarnya. Karena apa? Kan masih meninggalkan kapitayan dan seterusnya dan seterusnya. Kita jangan mungkin bisa menambahkan dan diperjelas. Sebenarnya untuk masalah pondok pesantren atau tidak, kita harus belajar tentang tata cara Sunan Giri melakukan dakwah Islam. Kalau dulu itu bagaimana Sunan Giri ini mengakulturasikan Islam itu dengan budaya. Ya, bagaimana caranya beliau ini memasukkan Islam ini lewat budaya. Sama dengan kata-kata kedaton. Lek Mbak Giri lek tak gawe Giri pesantren, bisa saja. Cuman bagaimana Sunan Giri ini, Mbak Sunan Giri ini melakukan akulturasi budaya, di mana itu adalah kerajaan santri, tapi tempatnya disebut kedaton, kadatuan, tempatnya tuan, tempatnya melakukan ibadah untuk menyembah Tuhan atau untuk mempelajari Tuhan. Tuhannya insyaallah Gusti Allah waktu itu. Kedaton ini, perspektifnya itu digabung dengan tata cara bagaimana Mbah Sunan Giri ini melakukan dakwah budaya. Kedaton itu kan bukan bahasa Arab, bahasa Jawa Sangsekerta. Kalau Mbah Sunan Giri itu tidak mencampurkan budaya Jawa itu ke pondoknya, pasti namanya insya Allah waktu itu Giri pesantren, pesantren Giri. Dan saat ini mawon ke pesantren. Nah, bagaimana caranya beliau ini masuk Islam ini dimasukkan dalam budaya-budaya Jawa. Akhirnya dinamakan Giri Kedaton. Sebenarnya panjang tentang Giri Kedaton itu. Kedaton itu panjang sebenarnya. Tempatnya menyembah, tempatnya mempelajari, di mana Tuhan itu berada. Tapi sebenarnya di situ adalah pembahasan tentang ngaji. Kedaton tempatnya doro Tuhan, kedatuan. Ya lihat Sunan Giri, aku ini Tuhan ini. Tapi di dalam Tuhan itu ada Tuhan. Di dalam sir itu ada sir. Itu memang yang waktu saya baca di kitabnya Mbak itu, di situ difokuskan tentang memang pengajaran Islam, di mana tempatnya sang Tuhan berada, Sunan Giri berada. Sunan Giri menyampaikan Islam dan dakwah. Niki sing mboten melampah. Ini yang bersifat kesantrian. Ada wali keliling. Nah niki memang cara-cara
itu selalu dilakukan oleh Baraten Paku selain melakukan pengajaran secara formal di Giri Kedaton. Mbak juga melakukan keliling untuk dakwah itu. Sama dengan apa yang disampaikan Kang Koloni tadi ya, tidak meninggalkan budaya-budaya tentang kapitayan, kepunden atau pemujaan. Memang masuknya di situ, ranah situ. Perspektifnya yang dua adalah perspektif culture. Kalau bisa dibilang apa ya? Pendekatan secara culture, kultur. Nih. Niku mau tentang masalah kedaton. Nantinya mungkin ya kalau ini ada request tentang sajane sinten mawon sing mimpin Joko Loyo. Nah, sebenarnya sudah saya sebutkan pada season pertama. Ya mungkin kalau mau diulas lagi nanti dibuat minggu depan tentang siapa ulama-ulama siapa yang ditempatkan pada kurusetra pepunden atau pemujaan yang pada waktu ekspedisi Giri Kedaton. Itu nanti bisa diulas minggu depan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya akan beralih ke Baraten Qasim, Sunan Derajat, Sunan Manyang Madu bin Masjid Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Nanti akan saya kaji tentang Baraten Qasim. Kalau ini tidak ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 kali perjalanan sirop Baraten Paku di pertengahan itu kalau disimak, dihayati, dipahami dengan kondisi saat ini, ngeri sekali gitu. Perjalanan Baraten Paku mulai dari Joko Samudro menjadi Raden Paku, menginjak dewasa setelah ditempa berapa tahun, kurang lebih 17 tahun gitu di Mbah Ampel, kurang lebih begitulah. Mondok 10 tahun minimal itu alfiah semua sakit-sakitannya sudah selesai. Kira-kira kalau menurut saya dikirim ke Paseh menuju Makkah itu dalam rangka mendalami ilmu tasawuf. Tradisi pesantren ketika mendalami ilmu tasawuf minimal 2 kitab yang harus dipelajari secara tuntas. 1 hikam sama Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Sebelum itu tidak akan mungkin sekelas Mbah Ampel mengirim santrinya untuk mendalami ilmu tasawuf. Ketiga, dalam perjalanan menuju Makkah dan singgah di Paseh, di sana sudah mendalami mulai ilmu thariqah yang dalam cerita Kang Asrul kemarin 3 tahun gitu. Dalam 3 tahun itu berarti kurang lebih tidak sampai umur 30 gitu. Kalau umur kurang lebih dewasa gitu, kalau dewasa antara 17-20 tahun dikirim berarti 25 dalam perjalanan paling tidak 1 tahun gitu. Perjalanan dulu itu kan haji aja 6 bulan kurang lebih seperti itu. Baraten Paku kecerdasan spiritualnya sudah mencapai tingkat tinggi, mendapat gelar Ainul Yakin. Sebuah nama Ainul Yakin itu pertaruhannya, perjalanannya begitu berat, spiritual maupun perjalanan syariat maupun hakikatnya begitu berat. Menurut saya itu sebenarnya bukan Ainul Yakin yang menjadi gelar mereka, sebenarnya Hakul Yakin. Cuma kalau di kalangan tasawuf pamali,
lebih tinggi, karena ini Mbah Ngampel men-setting santrinya untuk menjadi penggerak Islam itu tidak dalam logika, tapi spiritual yang begitu tinggi. Ainul Yakin itu kemampuan spiritual yang didasari dengan ilmu yakin. Syariatnya selesai, ke Ainul Yakin. Nah, proses Ainul Yakin ini dalam perjalanannya adalah menuju ke Hakul Yakin. Hakul Yakin ya dakwanya itu ketika harus difitnah, ketika harus berhadapan dengan pasetran-pasetran, itu kelas masyarakat kita kalau menurut Sunyoto itu kelas masyarakat yang punya kekuatan spiritual tinggi. Sekelas orang-orang kita ya kalau ketika itu tidak Ainul Yakin ke Hakul Yakin tidak akan mampu menghadapi mereka, karena spiritual mereka sangat tinggi yang punya pasetran. Nah, cuman kalau saiki jeneng aku jenengin pakai gini, oh ditugel ketika itu saya pikir saya mau mendalami begitu secara psikologis dakwanya, waduh luar biasa. Ada tatanan-tatanannya begitu memahami betul. Itu kalau tidak pakai hati nurani yang kuat, spiritualitas yang kuat didasari dengan ilmu yang kuat, saya yakin sudah terbukti sebelum perjalanan Wali Songo, perjalanan yang di Jawa Barat itu Sukental, di beberapa Aceh juga mengalami kendala, sehingga ini sebuah perjalanan dakwah Islam yang penuh strategi, penuh pendalaman, penuh penghayatan, yang di budaya yang sudah ada itu cuma dikasih huruf aja Islam, diganti nama Allah Tuhannya mereka. Setelah itu disyahadatkan, kan bukan disyahadatkan dulu, tapi Tuhan mereka dikenalkan dulu nama Allah baru disyahadatkan, kan. Nah saya ini ngambok ini kabeh dikafir no. Kalau dulu jelas perjalanan hal-hal seperti itu, makanya hari ini kalau melihat orang-orang yang enak ya berdakwah sekarang betul-betul menerjemahkan ya. Tapi dulu bukan penerjemahan, penghayatan. Dari orang yang kita dakwah itu jauh lebih tinggi spiritualitasnya. Mungkin kalau ilmu apa namanya perniagaan, ilmu bertani memang juga kalah jauh dengan orang-orang yang di barat. Tapi kalau ilmu rohani lebih tinggi orang-orang Indonesia, menurut saya seperti itu dari beberapa literatur. Makanya perjalanan beliau Mbah Raden Paku saya pikir itu revolusi yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kesimpulannya dari saya ya ini hari ini kita semua disajikan ada yang berebut hanya sebuah nama menjadi perebutan. Hari ini ramai gaduh semuanya pakai duriah, padahal sebenarnya duriah yang al ulama warasatul anbiya itu bil ilmi. Yang ditekankan kan bil ilmi, bukan bil darat, bukan nasab darat, tapi nasab sanatnya bil ilmi. Al ulama warasatul anbiya kalau menurut saya pahamnya adalah nasab bil ilmi, sanatnya jelas ilmunya kan. Tapi ulama di Indonesia siapa yang tidak punya nasab yang begitu? Ada dua nasab kekuatan para ulama yang kuat di Indonesia, yaitu nasab dari leluhur para raja dan nasab dari leluhur para Nabi Muhammad SAW. Ini memang ulama-ulama yang memang, tapi bukan itu yang menjadi tolak ukur, tapi keilmuannya kan. Kemarin saya di Yainur itu memberikan ujangan santri, memang nasab sejeleknya orang nasabnya leluhurnya dari Nabi lebih diutamakan kita menghormati daripada orang alim orang kita. Tapi orang alim di Indonesia itu semuanya juga tidak terputus kan. Ini juga rumit juga di Indonesia. Makanya kita dihadapkan dengan ini duriah. Lawan duriah kerajaan Mawon ada duriah itu Ki Ageng sama Raden Mas. Itu kalau dipahami ada perbedaan. Kadang
Ki Ageng itu akan sebuah gelar. Bisa jadi kayak diungkap oleh Sunyoto itu Gajah Mada itu bukan nasab dari seorang raja, seorang biasa cuman dimong oleh keturunan raja sehingga karena ilmunya dia menjadi buli tanding. Kesatria itu yang diukur adalah ilmunya kan sama, artinya ilmu adalah tetap dari lagi al ilmu nurun, al ilmu macam-macam derajatnya lebih tinggi. Sebenarnya kan itu. Makanya kalau hari ini orang ada yang ngaku nasab ini, terus nek ilmu nek gak cakep ini, kita suka dari itu ini. Hari ini ada habib macam-macam. Ya tinggal mawon kita hormat, tapi tidak bisa kita ikuti kan. Sementara dari saya sampai hari ini 3 kali pertemuan gitu, ada hikmah yang luar biasa. Pribadi bagi saya hikmah itu membukakan kita bahwasanya perjuangan beliau Mbah dan Paku itu luar biasa. Hidupnya, penuh hidupnya, selama hidupnya memang untuk perjalanan syiar agama. Semasa usia kecil sampai remaja cuman boleh ilmu mendalam. Setelah itu pulang dari mana ini Pasek, langsung dikasih tanah yang dicatatkan Mas Aslu. Itu kan sebuah perintah sebenarnya, amanah gitu. Bukan di SK kontak SK itu, dikasih tanah, boleh orang tanah ini loh. Dengan perjalanan mencari tanah ini sampai ketemu yang namanya Giri Kedatuan gitu. Itu perjalanan yang berat. Kalau kita masuk dalam psikologis cerita itu ya, hikayat itu luar biasa ketika zaman itu. Yang di sana adalah daerah tandus, ya opo panas gitu. Terus bagaimana airnya gitu, sehingga meninggalnya Mbah Ibrahim Asmarokoti yang menjadi bagian dari perjalanan itu. Begitulah dari saya juga terima kasih terlibat dalam kajian-kajian ini. Mudah-mudahan ada garis merah bagi kita semua yang hadir bahwa ada hikmah yang berat, ada energi yang berat. Saya dari hikmahnya yang terakhir itu ada energi untuk terus mengikuti, energi untuk memahami, mungkin nanti juga bermanfaat terhadap keluarga dan anak-anak saya. Saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dapat penutupan yang baik. Di kesan dan pesan daripada kajian ini tersampaikan semuanya. Jadi mungkin kalau saya garis bawahi bahwa mungkin umat harus belajar banyak tentang Islam, yang dimana kita harus saksikan. Jadi dimana kita harus memberikan wujud daripada iman. Jadi setelah kita menyaksikan, kita harus percaya iman tersebut, dan kita harus percayakan. Kemudian kita sambung lagi ke ihsan ya, mungkin ihsan itu bentuk daripada pemanfaatan. Jadi kemanfaatan yang ada kita buat. Jadi pelajaran dari para Raden Paku tadi itu mungkin manfaat yang baik untuk umat. Jadi semoga kita sekalian yang ada di sini ataupun mungkin yang di tempat lain ikut menyaksikan, kalau bisa disampaikan kepada seluruh warga ataupun teman-temannya bahwa kajian sejarah itu sangatlah penting zaman sekarang, supaya kita bisa mengingat perjuangan-perjuangan apapun yang disampaikan oleh para wali, para yai ataupun para ulama yang ada saat ini, supaya menjadi siroh, menjadi panutan pada umat. Kita sambung lagi mungkin sesi berikutnya dengan kajian Mbah Sunan Bonang, Mbah Raden Qasim Sunan Derajat. Ya, jadi mungkin minggu depan kita akan sambung dengan topik yang baru,
Jadi kita tutup dulu tentang Raden Paku ini. Semoga kajian yang sekarang ada ataupun berikutnya dapat bermanfaat bagi kita semuanya, umat Islam pada khususnya dan seluruh warga di dunia ya mungkin ya. Insya Allah kita tutup dengan doa mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nurul Haqqul Mubin ya Salam ya Mu'min ya Alim ya Adim ya Qadim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal qabri wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Allahumma inna a'udzubika min nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma salimna wal muslimin wa 'allimna muslimin warhamna muslimin waghfir lana muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih.